Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal TIU terkait dengan bagaimana cara menyusun angka atau menentukan banyaknya bilangan yang bisa disusun dari angka-angka yang akan diberikan nantinya pada soal. Ini terkait dengan materi peluang ya pada aturan atau pada kaidah pencacahan pada aturan pengisian. Nah, bagaimana cara untuk bisa mengerjakan soal seperti ini? Karena soal ini juga muncul ya pada setiap soal TIU tentunya. Nah, caranya adalah saya sudah siapkan 4 soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, kita akan langsung bahas untuk soal yang pertama. Bilangan terdiri dari 3 angka, disusun dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Banyaknya bilangan dengan angka yang berlainan dan yang lebih besar dari 400 adalah Oke, jadi di sini kita akan menyusun 3 buah angka ya, 3 buah angka dari angka-angka ini ya, dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Dan di sini ada syaratnya, angka atau 3 angka yang kita susun itu harus lebih besar dari 400 dan angkanya harus berlainan. Oke, kita buat dulu ya angka-angka yang diketahui tadi. Ini ada angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Karena kita akan menyusun 3 angka, jadi lebih gampang kita sediakan 3 kotak seperti ini ya. Dan angkanya lebih besar dari 400. Nah, 400 ya, 400 ini kan angkanya ratusan. Jadi untuk mempermudah kita, saya boleh tambahkan di sini ya. Jadi kotak pertama ini untuk angka ratusan, kotak yang kedua untuk angka puluhan, dan kotak yang ketiga adalah untuk angka satuannya. Dan kita akan menyusun 3 angka yang dimana 3 angka tersebut harus besar dari 400. Nah, perhatikan teman-teman, kita isi dulu untuk kotak yang pertama ya. Nah, kotak yang pertama ini kan adalah untuk angka ratusan. Nah, karena dia harus lebih besar dari 400, maka yang mengisi untuk posisi ratusan ini tentu saja 2 tidak masuk ya. 3 juga tidak, karena kalau 2 itu kita pilih untuk menjadi angka ratusannya, tentu kalau 200 sekian itu kan udah lebih kecil dari 400 ya, atau 3 gitu ya, 300 sekian juga udah lebih kecil dari 400, sedangkan syaratnya harus lebih besar. Tentu angka yang bisa kita pilih untuk mengisi angka ratusan tentu mulai dari angka 5. Nah, angka 5 bisa ya, angka 6, angka 7, dan angka 9. Nah, ini adalah angka-angka yang bisa kita pilih untuk mengisi posisi ratusan. Oke, saya tulis ini ya. Jadi 4 ini untuk ratusannya, 0 ini untuk puluhan ya. Ini yang di belakangnya untuk satuannya. Oke. Jadi ada berapa angka di sini yang bisa kita pilih ya untuk mengisi posisi ratusannya. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 angka. Artinya ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk memilih dari keempat angka ini. Jadi kita langsung isi di sini yaitu 4. Nah, seperti itu ya. Ada 4. Nah, teman-teman, kemudian kita isi lagi untuk angka puluhannya. Nah, karena di sini ada syaratnya ya, katanya angkanya itu harus berlainan. Nah, maksudnya apa? Angka yang berlainan itu artinya adalah tidak boleh ada angka yang berulang atau tidak boleh ada angka yang sama. Maksudnya, misalkan kita ketemunya angkanya 5 atau kita ingin menyusunnya seperti ini, 555. Kalau 555 ini kan juga besar dari 400 ya, dan kemungkinan ini kan pasti terjadi nanti ketika kita menyusunnya. Tetapi ternyata ini tidak diizinkan karena katanya tidak boleh ada angka yang berulang. Sedangkan di sini angka 5-nya dia berulang. Jadi ini tidak boleh. Atau misalkan angkanya seperti ini. Nah, 545. Ini kan angka 5 ini juga udah berulang ya, sudah berulang 2 kali. Nah, ini juga tidak memenuhi syarat yang diinginkan di soal tadi. Tapi kalau misalkan 5, 2, 3 ini boleh ya, karena tidak ada angka yang berulang di sini. 5-nya muncul 1 kali, 2-nya juga muncul 1 kali, dan 3-nya juga muncul 1 kali. Nah, kalau angka yang seperti ini diizinkan. Jadi kita juga harus perhatikan di sini ya bahwa syaratnya tidak boleh ada angka yang berulang. Nah, karena tadi ada 4 angka gitu ya, ada 4 angka yang bisa mengisi posisi untuk ratusan tadi. Anggaplah yang sudah terpilih ya, anggaplah dari 4 angka ini sudah terpilih 1 angka. Kita tidak tahu nih angkanya berapa. Bisa angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 9. Dan angka yang terpilih pada ratusan ini tidak boleh terpilih lagi di angka puluhannya, ya kan? Tidak boleh terpilih lagi. Jadi 1 angka udah pasti posisinya udah tetap dia di sini, ya kan? Udah 1 angka. Nah, sekarang kita isi untuk puluhan. Untuk puluhan, apakah semua angka ini memenuhi untuk angka puluhan? Ya, memenuhi, ya kan? Karena kalau syaratnya hanya besar dari 400, berarti harus angka ratusan saja yang besar dari 4 gitu kan. Jadi kalau untuk angka puluhannya semuanya memenuhi ya, 2 memenuhi, 3, 5, 6, 7, dan 9. Ada berapa angka tadi semuanya? Ada 6 angka ya, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, ada 6.
Nah, karena satu angka ini posisinya sudah tetap di sini dan dia tidak boleh terpilih lagi untuk mengisi angka di puluhan, maka kita tinggal kurang satu aja. Jadi 6, kita kurangkan satu angka yang sudah mengisi di sini di posisi ratusan ini. Berarti 6 kurang 1 jadinya tinggal 5. Oke, berikutnya kita cari lagi untuk angka yang bisa mengisi posisi untuk satuannya. Kalau untuk satuan semua angkanya juga bisa ya, tidak ada masalah. Yang kita perlu perhatikan tadi hanya untuk nilai ratusannya saja, ya kan? Oke, semua angka juga bisa masuk. Nah, tetapi karena dia tidak boleh ada angka yang berulang tadi, dan satu angka udah posisinya udah diam di sini ya, terus satu angka lagi yang terpilih pada puluhan juga udah diam, berarti udah dua angka ini yang mengisi posisi ratusan dan puluhan di sini. Berarti untuk sisa satuannya, berarti tinggal 6 kita kurangkan dengan 2 ya. Dua angka tadi, ini 1, di sini 1, berarti 6 dikurang 2, berarti sisanya ada 4 angka lagi. Nah, untuk menentukan banyak angka yang bisa kita susun, kita tinggal kalikan saja, yaitu 4, kita kalikan dengan 5, ya, jadi kalikan semua ya, 4 kali 5, kemudian kita kalikan dengan 4. 4 kali 5 hasilnya adalah 20, 20 kali 4 hasilnya adalah 80. Jadi, banyak bilangan yang bisa kita susun ya dari 3 angka yang terdiri dari angka 2, 3, 5, 6, 7, 9 dan angkanya lebih besar dari 400 dan syaratnya tadi tidak boleh ada angka yang berulang, itu adalah sebanyak 80 angka. Nah, semoga paham ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau seandainya soalnya kita ganti? Nah, kita ganti menjadi angkanya boleh berulang misalnya. Kalau angkanya boleh berulang, bagaimana? Ya sama, karena kita ingin menyusun 3 angka, tentu kita sediakan kita silang dulu ya, jawabannya tadi D. Nah, kalau dia seandainya boleh berulang, kita tetap sediakan 3 kotak seperti ini untuk ratusannya, untuk puluhannya, untuk satuannya. Kita cari dulu untuk angka yang bisa mengisi untuk posisi ratusannya dulu. Karena dia harus besar dari 400, berarti angka yang bisa tentu mulai dari angka 5 ya. 5, 6, 7, 4. Berarti, 6, 5 maksudnya 5, 6, 7, 9 gitu ya. Ada 4 angka atau 4 cara. Nah, kemudian untuk mengisi angka puluhan di sini, karena angkanya boleh berulang, jadi anggap saja misalkan udah satu angka nih terpilih di ratusan. Nah, angka ini dia punya peluang lagi untuk terpilih menjadi puluhan. Nah, jadi kita tidak perlu mengurangkannya dengan 1 kalau seandainya angkanya boleh berulang. Jadi, semua angka punya kemungkinan lagi untuk terpilih menjadi angka puluhannya. Berarti ada 6 cara. Nah, untuk satuan juga seperti itu. Walaupun misalkan ini udah terpilih satu angka untuk mengisi posisi ratusan, kemudian satu angka lagi sudah terpilih mengisi posisi puluhan. Nah, 2 angka ini dia punya peluang lagi untuk terpilih lagi menjadi satuan. Nah, jadi untuk satuannya ya semuanya punya peluang lagi. Berarti untuk satuannya juga ada 6 angka. Jadi kalau angkanya maksudnya kalau angkanya boleh berulang, kita tidak perlu mengurangkan lagi gitu ya. Tetapi kalau dia angkanya tidak boleh berulang, ya kita harus kurangkan dengan angka yang sudah menduduki posisi sebelumnya gitu ya. Nah, jadi berapa banyak angka yang bisa kita susun kalau angkanya boleh berulang? Tentu 4, kita kalikan dengan 6, kita kalikan dengan 6. Jadi 4 kali 6, 24 ya. 24 kali 6 itu 144 cara. Nah, lebih banyak ya. Logikanya pun betul ya, karena kalau angkanya boleh berulang, tentu banyak angkanya akan lebih, atau susunan angka yang bisa kita buat akan lebih banyak kan dibandingkan dengan angka yang aturannya tidak boleh ada angka yang berulang. Oke teman-teman, semoga paham ya. Nah, berikutnya kita coba lagi soal yang berikutnya. Kalau ini soalnya lebih besar, saya ganti menjadi lebih kecil gitu ya. Bagaimana kalau dia lebih kecil? Oke, kita coba soal yang kedua. Bilangan terdiri dari 3 angka, disusun dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Banyaknya bilangan dengan angka yang berlainan dan yang lebih kecil dari 400. Nah, sekarang dia lebih kecil lagi dari 400. Kalau tadi kan lebih besar. Kalau lebih kecil bagaimana? Oke, tadi angkanya 2, 3, 5, 6, 7, dan 9 ya. Syaratnya lebih kecil. Oke, saya tuliskan angkanya 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Nah, karena kita ingin menyusun 3 angka di sini, berarti kita tulis lagi kotaknya ada 3. Kalau menyusun 4 angka ya, kotaknya tinggal tambahkan 1 lagi gitu ya. Oke, ini untuk posisi ratusan, puluhan, dan satuannya tadi. Dan kita akan menyusun angka yang
kecil dari 400. Nah, kalau angkanya kecil dari 400, berarti untuk posisi ratusan ini yang bisa mengisi posisi ratusan itu angka berapa? Tentu angka 2 dan angka 3. Ya kan, kalau kecil dari 400 itu kan bisa jadi 200 sekian, 300 sekian gitu ya. Tapi kalau angka 5 udah nggak bisa memenuhi, karena kalau kita pilih angka 5 untuk mengisi posisi ratusan, dia akan lebih besar nanti, ya kan? Oke, berarti ada berapa cara, atau ini kan ada 2 angka ya yang bisa mengisi posisi ratusan, artinya ada 2 cara. Bisa jadi cara pertama kita pilih angka 2, atau cara yang kedua kita pilih angka 3. Jadi ada 2 cara. Oke, ini untuk posisi ratusan, ini puluhan ya, ini satuan. Oke, tadi untuk posisi ratusan ada 2 cara. Oke, berikutnya untuk posisi puluhan. Nah, di sini katanya bilangannya dengan angkanya masih berlainan ya, angkanya masih berlainan di sini. Jadi artinya tidak boleh ada angka yang berulang. Oke, kita lihat dulu di sini sama ya, tadi angkanya berlainan, tidak boleh ada angka yang berulang. Kita lihat n-nya berapa di sini? Jumlah angkanya n-nya itu ada 6 juga ya. Oke, sama ya, soalnya sama dengan yang tadi, cuma kita ganti di sini jadi lebih kecil ya. Oke. Nah, untuk mengisi posisi puluhan di sini, karena tidak boleh ada angka yang berulang, berarti satu angka, anggap sudah satu angka terpilih di sini, jadi posisinya tetap ya. Jadi untuk mengisi posisi puluhan, kita tinggal kurangkan 6, kita kurangkan dengan 1 ya, satu angka yang sudah posisinya sudah tetap di sini. Berarti 6 kurang 1 adalah 5. Nah, kemudian untuk mengisi posisi satuan, oke, sorry ya, saya ulangi ya, untuk posisi puluhan tadi, nah kalau ratusan tadi kan hanya 2 angka ya. Kalau untuk posisi puluhan, ya tentu semua angka bisa masuk ya, semua angka bisa masuk untuk posisi sebagai puluhannya. Karena satu angka sudah terpilih di sini dan posisinya sudah tetap dia di sini, berarti dia tidak memiliki peluang lagi untuk terpilih mengisi posisi puluhan ini. Jadi kita tinggal kurang 1 aja, 6 kurang 1 angka di sini. Jadi ada 5 angka atau 5 cara lagi. Oke. Berikutnya untuk mengisi posisi satuan. Nah, berarti di sini udah terpilih 1, ini juga udah terpilih 1, berarti udah terpilih 2 angka ya. Jadi 2 angka ini tidak memiliki peluang lagi untuk terpilih menjadi angka pada satuannya. Jadi kita tinggal kurang aja, 6 kurang 2 angka di sini berarti tinggal 4 angka atau 4 cara lagi. Nah, untuk menentukan banyak angka yang bisa kita susun, kita tinggal kalikan saja, 2 kita kali 5. Kemudian kita kalikan dengan 4. 2 kali 5, 10 ya, kali 4, 40. Jadi ada 40 angka atau 40 banyak angka yang bisa kita susun yang terdiri dari 3 angka yang nilainya lebih kecil dari 400. Kalau seandainya kita ganti lagi, misalkan soalnya boleh ada angka yang berulang misalnya, gampang ya. Oke, kita silang dulu, jawabannya tadi A40. Kalau boleh angka yang berulang, kita sediakan 3 kotak. Nah, untuk posisi ratusan, puluhan, dan satuan ya. Untuk posisi ratusannya, tentu saja kalau untuk posisi ratusan yang hanya bisa mengisikan angka 2 dan angka 3 ya, berarti ada 2 cara. Oke, ada 2 cara, itu angka 2 dan angka 3. Kalau untuk posisi puluhan, nah karena dia boleh berulang tadi katanya, misalkan ya soalnya boleh berulang, jadi satu angka yang sudah terpilih di sini dia punya peluang lagi untuk terpilih di angka puluhan ini gitu ya. Jadi tidak perlu dikurang 1 ya, langsung artinya semua angka punya peluang. Jadi 6, langsung kali 6. Kemudian untuk posisi satuan juga sama, langsung 6 ya, karena semua angka punya peluang lagi untuk terpilih menjadi angka di satuannya ini. Jadi banyak angka yang bisa kita susun dari 3 angka dan nilainya lebih kecil dari 400 dan angkanya boleh berulang, tentu kita tinggal kalikan 2 kali 6 kali 6. Oke, 2 kali 6, 12, kali 6 adalah 72 banyak angka yang terdiri dari 3 angka tadi. Oke, teman-teman, semoga paham ya. Kita lanjut lagi soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga, katanya di sini disediakan angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dan akan disusun bilangan genap. Nah, di sini kita akan menyusun bilangan genap ya, terdiri dari 3 angka yang berlainan. Nah, di sini bilangannya udah genap tapi terdiri dari 3 angka lagi. Banyak bilangan yang bisa kita susun adalah, nah ini syaratnya juga syaratnya angkanya berlainan katanya di sini ya. Jadi angkanya juga tidak boleh berulang. Oke, kita tulis dulu ini angkanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.
Oke, kita akan menyusun bilangan genap yang terdiri dari 3 angka. Nah, teman-teman, karena kita di sini ingin menyusunnya dan susunan bilangan itu harus merupakan bilangan genap yang terdiri dari 3 angka, teman-teman ingat lagi syarat bilangan genap itu. Jadi, bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi oleh 2. Dan ciri-ciri bilangan yang habis dibagi oleh 2 itu adalah angka satuannya habis dibagi 2. Ya, jadi kalau menyusun bilangan genap, kita nyusunnya dari belakang dulu. Karena sesuai syaratnya tadi, ya, bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2 dan angka terakhirnya itu harus habis dibagi 2. Jadi kita ngisinya dari belakang, ya, dari belakang. Kita lihat di antara angka-angka ini mana angka yang habis dibagi oleh 2. Tentu saja angka 2, angka 4, angka 6, dan angka 8, ya kan? Ada berapa banyak angka? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Artinya ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk memilih dari 4 angka tersebut. Jadi ada 4 angka atau 4 cara gitu ya. Nah, kemudian kita bisa isi di kotak yang pertama ini. Jadi harus isi dari belakang dulu ya. Nah, untuk kotak yang pertama ini, karena tadi syaratnya angkanya harus berlainan, berarti anggap tadi sudah terpilih satu angka di sini. Dan satu angka itu tidak memiliki peluang lagi untuk terpilih di angka yang atau pada angka yang pertama ini gitu ya. Nah, jadi N-nya coba kita hitung N-nya dulu nih ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Berarti N-nya 8. Nah, N-nya ada 8. Nah, karena satu angka udah di sini, berarti 8 kurang 1 ya. Nah, jadi 8 dikurang 1 hasilnya ada tinggal 7 angka lagi atau 7 cara lagi, ya kan? Nah, jadi untuk bilangan genap itu syaratnya itu hanya di angka di belakangnya saja. Kalau angka di depannya ya terserah gitu ya. Oke, kemudian untuk angka yang berikutnya mengisi posisi angka yang kedua di sini. Nah, ini kan udah terpilih 1, ini juga udah terpilih 1. Berarti dua angka itu atau dua angka yang terpilih itu tidak memiliki peluang lagi untuk terpilih pada angka yang kedua. Berarti tinggal kurang aja 8 kita kurangkan dengan dua angka tadi. Berarti jadinya adalah 6 ya, angkanya adalah 6. Oke, ini langsung terhilang C ya, jawabannya 168. Coba kita cek ya, betul atau tidak. Maka banyak angka yang bisa disusun, tinggal kalikan aja. 7 kita kalikan dengan 6, kita kalikan dengan 4. Jadi 7 kali 6 itu 42. 42 kali 4 itu hasilnya adalah 168. Nah, makanya jawabannya tadi C ya, yaitu 168 banyak atau susunan angka. Atau banyak angka yang bisa disusun gitu ya, dari 3 angka yang merupakan bilangan genap. Kalau seandainya dia katanya boleh berulang, ya teman-teman bisa coba ya dengan cara yang sama seperti soal yang nomor 2 tadi. Oke? Soal yang keempat, disediakan angka-angka 2, 3, 4, 6, 7, dan 8 akan disusun bilangan ganjil yang dapat dibuat yang terdiri dari 4 angka yang berbeda. Banyak bilangan yang bisa disusun adalah, nah kalau tadi bilangan genap, sekarang kita coba bilangan ganjil lagi gitu ya. Tetapi di sini kita nyusunnya itu dia terdiri dari 4 angka yang berbeda. Nah, berbeda di sini maksudnya juga tidak boleh ada angka yang berulang atau angka yang muncul 2 kali atau 3 kali gitu ya. Nah, kita lihat dulu di sini angkanya ada angka 2, 3, 4, 6, 7, dan 8. Kita akan menyusun angka ini yang terdiri dari 4 angka. Kita sediakan 4 kotak. Terus syaratnya di sini adalah bilangan ganjil. Nah, teman-teman harus ingat bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi oleh 2. Ciri-ciri dari bilangan ganjil adalah bilangan yang satuannya itu adalah angka ganjil. Jadi sama seperti bilangan genap tadi, kita tetap isinya dari belakang gitu ya. Nah, kita tinggal cari aja di mana di antara bilangan ini yang merupakan bilangan ganjil, yaitu angka 3 dan angka 7. Berarti ada 2 angka, artinya ada 2 cara yang bisa kita lakukan untuk memilih dari 2 angka tersebut. Bisa angka 3 atau bisa angka 7 gitu ya. Nah, berikutnya kita tinggal isi lagi untuk angka yang pertama di sini. Nah, untuk angka yang pertama yang di sini, untuk syaratnya tidak ada ya untuk bilangan ganjil. Jadi syaratnya hanya pada satuannya saja. Nah, pada angka yang pertama, karena di sini angkanya harus berbeda, berarti tidak boleh ada angka yang berulang. Jadi kita lihat dulu nih jumlah angkanya ada berapa? Ada 6 ya. Jadi satu angka kan udah pasti terpilih nanti di sini kan. Berarti satu angka yang sudah terpilih di sini, apakah itu angka 3 atau angka 7 ya, dia tidak punya peluang lagi untuk terpilih pada angka yang pertama. Jadi kita tinggal kurang 1 aja. 6 kurang 1 hasilnya adalah 5.
Oke, untuk mengisi angka yang berikutnya, oke, ini udah terpilih satu, ini udah terpilih satu, berarti udah terpilih 2 angka ya, dan posisinya udah tetap dan tidak bisa terpilih lagi untuk angka yang kedua. Berarti kita tinggal kurangkan aja, 6 kita kurangkan dengan 2 angka tadi, berarti tinggal 4 angka atau 4 cara. Oke, berarti ini udah berapa angka yang sudah terpilih? Ada 1, 2, udah 3 angka ya, berarti kita tinggal kurang aja, 6 kurang 3 angka tadi, berarti tinggal 3 cara lagi atau 3 angka ya. Nah, maka untuk menentukan banyak angka yang bisa kita susun, ya kita tinggal kalikan saja. 5 kita kalikan dengan 4, kita kalikan dengan 3, kita kalikan dengan 2. 5 kali 4 hasilnya adalah 20, 20 kali 3 itu 60 ya, 60 kali 2 itu hasilnya adalah 120, banyak susunan angka yang terdiri dari 4 angka yang berbeda yang merupakan bilangan ganjil. Nah, teman-teman semoga paham ya dengan 4 contoh soal yang saya berikan. Oke, kita silang dulu ya, jawabannya adalah D. Nah, bagi teman-teman mungkin yang punya soal terkait soal TIU ya, baik itu soal cerita dan ingin soalnya dibahas di video ini atau di channel ini, boleh ya kirimkan soalnya, silakan ketikkan saja di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.